Kisah ini akan mengguncang hatimu. Wajah berteriak ketakutan dari seorang gadis desa yang terpaksa merantau demi menyelamatkan keluarganya, hingga terjebak dalam pernikahan paksa dan hidup sebagai budak nafsu majikan di tanah Arab. Apa yang terjadi selanjutnya? Tonton sampai habis, karena kisah ini penuh dengan pengorbanan, ketabahan, dan perjuangan yang tak terduga. Assalamualaikum teman-teman. Semoga hari kalian penuh berkah. Bunga Mawar di video kali ini, saya ingin berbagi sebuah kisah nyata yang sangat mengharukan dan penuh makna. Kisah tentang seorang wanita bernama Zahra yang berjuang untuk keluarganya, namun harus menghadapi kenyataan pahit di tanah asing. Siapakah Zahra? Apa yang dia alami? Semua itu akan kita bahas tuntas di sini. Jangan sampai kelewatan. Zahra adalah seorang gadis desa yang tumbuh di keluarga sederhana di sebuah kampung di Jawa. Kehidupannya yang penuh dengan keterbatasan materi, namun kaya akan kasih sayang, membuatnya selalu bersemangat untuk mencari cara mengubah nasib. Tetapi nasib berkata lain, ketika keluarganya terjerat utang yang sangat besar. Ayahnya yang seorang petani tak mampu lagi membayar hutang, sementara ibunya hanya seorang ibu rumah tangga yang tak bisa berbuat banyak. Zahra merasa terjepit oleh keadaan ini. Suatu malam, setelah lama berpikir, Zahra akhirnya memutuskan untuk merantau ke luar negeri. Itu adalah satu-satunya jalan untuk menolong keluarganya. Dengan berat hati, ia menyampaikan keputusannya kepada orang tuanya. Zahra, ini sangat berat bagi kami, tapi kamu harus pergi demi masa depan kita, kata ibunya dengan suara serak, hampir menangis. Zahra mengumpulkan seluruh keberaniannya dan bergabung dengan agen penyalur tenaga kerja wanita. Ia tidak tahu apa yang akan dihadapinya di negeri orang, yang ia tahu hanyalah bahwa ia akan bekerja keras demi mengirimkan uang untuk melunasi utang keluarga dan memberi mereka kehidupan yang lebih baik. Di tanah Arab, Zahra disambut oleh keluarga majikannya, sebuah keluarga kaya yang memiliki rumah besar dan banyak pegawai. Semua terlihat mewah, namun Zahra merasa asing dan takut. Ia berusaha untuk bekerja dengan hati-hati, namun ia merasa ada sesuatu yang aneh ketika majikannya mulai memperlakukannya dengan cara yang tidak wajar. Zahra tahu ia berada jauh dari rumah, di negeri asing dengan budaya yang berbeda. Namun ia berharap bisa bekerja dengan tenang dan kembali ke Indonesia setelah tujuannya tercapai. Namun, ketegangan mulai terasa saat majikan pria keluarga tersebut mulai memperhatikan Zahra lebih dari yang seharusnya. Meskipun ia berusaha untuk tetap fokus bekerja, Zahra mulai merasakan tekanan yang berat, lebih dari sekadar pekerjaan rumah tangga. Beberapa bulan setelah kedatangannya di Arab, Zahra dipanggil oleh majikan laki-laki keluarga tersebut. Dengan senyum yang tampaknya ramah, ia diminta untuk datang ke ruang makan besar. Di sana, suaminya, yang lebih tua dan sudah memiliki beberapa istri, menyatakan bahwa mereka akan menikah. Semua ini dilakukan dengan alasan bahwa ia akan mendapatkan keamanan di tanah asing, dan sebagai pekerja, status ini bisa membantu Zahra bertahan hidup lebih baik. Zahra merasa terkejut dan sangat bingung. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah seperti ini. Menikah tanpa cinta, dan dengan pria yang bahkan tidak ia kenal baik. Namun, karena ancaman yang diberikan oleh majikan dan iming-iming bahwa ia akan aman dan keluarganya akan mendapat keuntungan, Zahra tak punya pilihan lain. Ia merasa terpaksa untuk menerima keadaan ini, demi keselamatan dirinya dan masa depan keluarganya di Indonesia. Pernikahan itu berlangsung tanpa gegap gempita, tanpa cinta, tanpa sukacita. Hanya serangkaian ritual yang penuh dengan rasa terpaksa dan penyesalan. Zahra merasa dirinya menjadi barang dagangan yang dipertukarkan, tanpa bisa menghindar. Tak ada yang membelanya. Ia hanyalah wanita muda yang terjebak dalam dunia yang tidak pernah ia pilih. Setelah menikah, kehidupannya mulai berubah. Ia tinggal dalam rumah yang luas, dengan pelayanan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun tubuhnya tetap menjadi milik suaminya yang lebih tua, yang tidak pernah menunjukkan rasa hormat terhadapnya. Hari demi hari, Zahra merasakan kehampaan yang mendalam. Kehidupan yang diimpikan tidak pernah datang. Ia menjadi lebih terisolasi, terjebak dalam rumah yang penuh kemewahan tetapi kosong akan kebahagiaan. Keputusannya untuk menerima pernikahan ini semakin menyesakkan dadanya. Semua itu demi melunasi utang keluarganya. Tetapi harga yang dibayar sangat mahal. Tubuh dan jiwanya terikat pada pria yang tidak pernah ia cintai. Hari-hari Zahra di rumah majikan semakin berat. Suaminya semakin hari semakin menunjukkan sifat aslinya, memperlakukan Zahra dengan cara yang kasar. Di luar,
Ia diperlakukan sebagai istri yang layak dan terhormat, tetapi di dalam rumah, ia hanya diperlakukan sebagai alat untuk memuaskan nafsu suaminya. Tidak ada cinta, tidak ada rasa hormat. Setiap malam, Zahra dipaksa untuk melakukan hal-hal yang tidak ia inginkan. Tubuhnya menjadi milik suami, dan ia tidak punya suara untuk menolaknya. Ia merasa tubuhnya telah dicemari, dan hatinya penuh dengan luka yang dalam. Namun, Zahra tak bisa lari, tak bisa keluar. Apa yang bisa ia lakukan? Menghadapi kenyataan bahwa ia terjebak dalam kehidupan yang penuh dengan ketakutan dan rasa malu, Zahra hanya bisa menangis dalam diam, berharap suatu saat ada jalan keluar. Suaminya semakin agresif, semakin memaksanya untuk menerima perlakuan yang tidak manusiawi. Namun, suatu hari Zahra mendengar kabar bahwa keluarganya di Indonesia sedang sangat kesulitan. Ayahnya sakit, dan mereka membutuhkan biaya yang besar untuk pengobatan. Ini membuat Zahra semakin terpuruk dalam kesedihan. Ia merasa tak ada pilihan lain selain terus bertahan demi keluarganya. Dalam keputusasaannya, Zahra mencoba mencari jalan keluar. Ia mulai mencari tahu bagaimana bisa melarikan diri dari pernikahan yang penuh penderitaan ini. Namun, setiap upaya yang dilakukan selalu berakhir sia-sia. Suaminya sangat menjaga setiap langkah Zahra. Ia tidak bisa pergi kemana-mana tanpa pengawasan ketat. Namun, di balik dinding rumah yang besar, Zahra menemukan sekutu. Ada beberapa orang yang bekerja di rumah majikannya yang mengetahui keadaan Zahra. Mereka memberinya informasi tentang kedutaan Indonesia yang bisa membantunya. Dengan hati penuh harapan, Zahra mencoba menghubungi kedutaan. Namun, untuk mendapatkan bantuan, ia harus mengungkapkan segala yang terjadi. Ia merasa takut jika apa yang ia katakan akan membuat situasi semakin buruk. Tetapi tidak ada pilihan lain. Zahra mengungkapkan semua kekejamannya, dengan penuh ketakutan dan air mata yang tak henti-henti. Saat ia berbicara, ia merasa lega, tetapi ketakutan tetap menghantui. Zahra menatap langit malam yang gelap di luar jendela kamar kecil yang ia tempati di rumah majikannya. Ia merasa tubuhnya semakin lemah, tetapi hatinya penuh dengan api yang membara. Segala penderitaan yang ia alami di tanah asing ini sudah membuatnya lelah secara fisik dan emosional. Setiap malam, ia tertidur dengan air mata, membayangkan keluarga yang menunggu di rumah dan sebuah kehidupan yang lebih baik. Namun, hari ini, dia merasa ada secercah harapan yang muncul di hadapannya. Ia baru saja mendengar bahwa kedutaan Indonesia bisa membantunya, asalkan ia berani mengungkapkan semua yang terjadi. Pikirannya berkecamuk. Apakah aku siap mengorbankan segalanya? Zahra bertanya pada dirinya sendiri, menatap bayangannya di cermin. Ia tahu kalau ia ingin bebas, ia harus menceritakan segalanya. Mengungkapkan kekejaman yang telah ia terima selama ini. Mengungkapkan bahwa tubuhnya telah diperlakukan tidak manusiawi oleh suaminya. Mengungkapkan betapa beratnya hidup yang ia jalani. Namun, ada rasa takut yang mendalam di hatinya. Jika ia menceritakan semuanya, bagaimana dengan keluarganya di Indonesia? Suaminya bisa saja membalas dendam, bahkan menghancurkan mereka. Zahra merasa tubuhnya semakin kaku oleh ketakutan. Ia tahu ada harga yang harus dibayar untuk kebebasannya. Apakah ia berani membayarnya? Suatu malam, dengan perasaan yang sangat terombang-ambing, Zahra memutuskan untuk menghubungi kedutaan Indonesia. Ia tahu, ini adalah langkah yang tak bisa ia mundurkan lagi. Ia harus menceritakan semuanya. Meski itu berarti ia harus merelakan kehidupan yang sudah sangat sulit ini. Berbekal keberanian yang ia kumpulkan, Zahra menelepon nomor yang diberikan oleh salah satu pekerja rumah tangga yang simpati padanya. Suara di ujung telepon terdengar tenang dan profesional. Zahra memberitahu identitas dirinya dan memulai cerita panjang tentang pernikahannya yang dipaksa dan penderitaannya. Ia tidak bisa menahan air matanya lagi. Setiap kata yang diucapkan membawa beban yang tak terhingga. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya adalah pengakuan tentang rasa sakit yang selama ini ia simpan sendiri. Namun, di balik setiap kata yang ia keluarkan, ada sesuatu yang mulai berubah dalam dirinya. Ia mulai merasa lega. Seperti beban yang sudah terlalu lama ia pikul akhirnya bisa dibagi. Kedutaan Indonesia memberikan dukungan, dan mereka berjanji untuk membantu Zahra keluar dari situasi tersebut. Mereka berkoordinasi dengan pihak berwenang setempat, dan mulai merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk membebaskannya. Zahra harus bertahan,
berusaha untuk mengatasi rasa takut yang terus menghantuinya. Setiap hari menjadi lebih menegangkan, karena ia tahu bahwa suaminya akan segera mengetahui bahwa ia sedang merencanakan pelarian. Ketika ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, Zahra hanya bisa berharap bahwa orang-orang di sekitar kedutaan akan menepati janji mereka dan menyelamatkannya dari kegelapan ini. Dalam beberapa minggu setelah itu, Zahra harus membuat pilihan besar. Menyembunyikan segalanya dengan rapi, ia terus bertahan di rumah majikan, berusaha tidak menimbulkan kecurigaan. Setiap hari terasa seperti pertaruhan besar. Dan akhirnya, saat-saat yang paling ditunggu tiba. Kedutaan mengirimkan tim untuk membantunya. Namun, saat Zahra bersiap untuk melarikan diri, ia menyadari bahwa bukan hanya dirinya yang terjebak. Seluruh keluarganya juga berisiko menjadi korban. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Zahra menerima kabar bahwa tim dari Kedutaan Indonesia sudah siap untuk membantunya melarikan diri. Ketika tim kedutaan datang ke rumah majikan, Zahra merasa tubuhnya mulai gemetar. Harapannya mulai menyala. Namun di balik itu ada rasa takut yang luar biasa. Bagaimana jika suaminya tahu? Bagaimana jika dia terlambat? Bagaimana jika ini adalah keputusan yang salah? Tim kedutaan memberikan Zahra waktu untuk mengemas barang-barangnya. Mereka juga mengatur agar suaminya tidak mengetahui kedatangan mereka. Namun, meskipun langkah-langkah keamanan sudah dipersiapkan, Zahra merasa cemas. Ia tahu bahwa satu langkah salah, dan segalanya akan berantakan. Segala ancaman yang selama ini ia terima akan terwujud, dan keluarganya akan menjadi korban. Zahra mempersiapkan segala sesuatunya dengan cepat, mencoba menahan emosinya. Di dalam kamarnya, ia menatap foto keluarga yang ia bawa dari Indonesia. Rasa rindu yang mendalam memenuhi hatinya. Aku harus kembali ke mereka. Aku harus bertahan, bisiknya, berusaha menenangkan diri. Namun, saat ia melangkah keluar dari rumah majikannya, ia merasa dunia berputar. Begitu banyak kenangan buruk yang masih menghantuinya. Ia meninggalkan rumah besar itu yang telah menjadi penjara batinnya, dengan berbagai kenangan yang tak bisa dihapuskan. Meski langkahnya semakin dekat dengan kebebasan, Zahra tahu bahwa luka di hati dan tubuhnya tidak akan sembuh begitu saja. Di luar rumah, tim kedutaan menunggu. Zahra melihat sekilas suaminya yang sedang berada di ruang tamu, tak menyadari bahwa istrinya sedang melarikan diri. Dengan langkah mantap, Zahra keluar dari pintu rumah dan menaiki mobil yang sudah menunggunya. Saat mobil melaju menjauh, Zahra merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa keputusan ini adalah titik balik hidupnya. Namun, meskipun ia berhasil lolos dari cengkeraman suaminya, Zahra harus menghadapi kenyataan pahit lainnya. Kehidupannya yang dulu sudah hancur. Ia merasa tubuhnya tidak lagi utuh. Dan masa depan yang ia impikan dulu kini terasa jauh. Kebebasan datang dengan harga yang sangat tinggi. Di kedutaan, Zahra diberikan perlindungan sementara. Ia diberi waktu untuk pulih, beristirahat, dan menjalani proses hukum yang panjang. Namun, meskipun ia bebas dari fisik, perasaan takut dan trauma yang ia alami masih membekas dalam dirinya. Keputusannya untuk melarikan diri tidak menghapus luka-luka dalam dirinya. Zahra merasakan bahwa kebebasannya tidak datang tanpa beban. Ia harus berjuang untuk menyembuhkan diri, mencari cara agar hatinya bisa sembuh dari luka yang begitu dalam. Beberapa bulan setelah kejadian tersebut, Zahra akhirnya bisa kembali ke Indonesia. Saat ia mendarat di tanah airnya, ia merasa seperti kembali ke pelukan yang aman. Di bandara, ia bertemu dengan keluarganya yang sudah lama menunggunya. Ibunya menangis haru saat melihat Zahra, dan ayahnya memeluknya erat. Meski perjalanan panjang dan penuh air mata, Zahra merasa hidupnya kembali dipenuhi dengan harapan. Namun, meskipun Zahra sudah kembali ke rumah, perasaan trauma yang ia alami tidak mudah hilang. Ia merasa cemas, tidak hanya terhadap masa depannya, tetapi juga terhadap masa depan keluarganya. Namun, ia sadar bahwa kehidupannya tidak bisa berhenti begitu saja. Ia tidak ingin menghabiskan sisa hidupnya dalam kesedihan dan penyesalan. Zahra mulai perlahan membuka hatinya untuk dunia luar. Ia mulai berusaha untuk berkomunikasi dengan orang lain, berbicara tentang pengalamannya, dan berbagi kisahnya dengan perempuan-perempuan yang berada dalam kondisi yang sama. Dia menjadi aktif dalam organisasi yang membantu melindungi para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Zahra ingin memastikan bahwa apa yang terjadi padanya tidak terulang pada orang lain.
Ia tidak ingin ada perempuan lain yang harus mengalami apa yang ia alami. Zahra menjadi suara bagi mereka yang tak bisa berbicara. Ia berbicara tentang pentingnya kesetaraan, keadilan, dan perlindungan bagi para pekerja migran. Ia bekerja dengan banyak pihak untuk meningkatkan kesadaran mengenai masalah yang dihadapi oleh TKW dan membuka mata dunia bahwa mereka juga manusia yang memiliki hak. Meski perjuangannya panjang dan penuh tantangan, Zahra merasa bahwa ini adalah cara terbaik untuk mengatasi masa lalunya yang penuh luka. Zahra kini mengerti bahwa kebebasan sejati bukan hanya tentang keluar dari penjara fisik, tetapi juga tentang melepaskan diri dari penjara pikiran dan perasaan. Ia telah kembali ke rumahnya, dan meski dunia tidak akan pernah sama lagi, ia tahu bahwa hidupnya kini berada di tangannya sendiri. Dengan semangat baru, Zahra siap menjalani hidup dengan lebih bijak dan penuh harapan. Kisah Zahra adalah tentang keberanian, pengorbanan, dan perjuangan tanpa akhir. Ia membuktikan bahwa meskipun hidup memberimu luka yang dalam, kebebasan, harapan, dan cinta tetap bisa ditemukan. Dengan semangat yang baru, Zahra akan terus menginspirasi banyak orang untuk tidak menyerah pada keadaan. Jika kamu terinspirasi oleh kisah Zahra, jangan lupa untuk klik tombol like sebagai dukungan. Dan bagi kalian yang ingin berbagi cerita atau pendapat tentang perjuangan Zahra, tuliskan di kolom komentar ya. Subscribe juga agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-temanmu, biar semakin banyak yang terinspirasi. Subhanallah. Semoga kisah ini bisa memberikan kita semua pelajaran berharga. Amin.